Selamat malam, saya ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah akuntansi keperilakuan, Bapak Dr. I. Putu Gede Diatmika SE AKMSI. Perkenalkan, saya Imade Sudarmika Wirakusuma beserta rekan saya Luh Putu Sulasrini pada kesempatan kali ini akan membawakan materi mengenai aspek keperilakuan dalam pengambilan keputusan dari sisi laporan keuangan. Langsung saja untuk materinya dari definisi pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan dapat diartikan sebagai proses memikirkan, mengelola, dan memecahkan masalah. Dalam organisasi, pengambilan keputusan merupakan proses memilih di antara berbagai alternatif tindakan yang akan berdampak di masa depan. Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, pengenalan dan pendefinisian atas suatu masalah atau suatu peluang, kemudian ada pencarian atas tindakan alternatif, dan kuantifikasi atas konsekuensinya. Yang ketiga ada pemilihan alternatif yang optimal atau memuaskan. Kemudian yang terakhir ada penerapan dan tindak lanjutnya. Kemudian ada motif kesadaran. Nah, motif kesadaran ialah segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu yang masih berada dalam tingkat kesadaran seseorang. Terdapat dua faktor penting dari motif kesadaran dalam konteks pengambilan keputusan, yaitu keinginan akan kestabilan atau kepastian, yaitu di mana menegaskan adanya kemampuan untuk memprediksi. Ini menjadi pendorong bagi keinginan kita untuk membuat bagian-bagian dari konsep yang cocok satu sama lain secara konsisten. Kemudian ada keinginan akan kompleksitas dan keragaman. Nah, motif kompleksitas menimbulkan keinginan akan suatu stimulus dan eksplorasi serta mengaktifkan pikiran sadar dan bawah sadar untuk mencari data baru dari ingatan atau lingkungan, kemudian menyeimbangkan dan mengaturnya dengan suatu motif. Nah, dengan menggunakan dimensi-dimensi kompleksitas dan juga kemampuan untuk membuat prediksi, para ahli psikologi telah mengembangkan 4 jenis model keputusan, yaitu ada model keputusan yang diprogram secara sederhana, kemudian ada model keputusan yang tidak diprogram secara sederhana, kemudian ada model keputusan yang diprogram secara kompleks, kemudian ada juga model keputusan yang tidak diprogram secara kompleks. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai materi pada kesempatan kali ini. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ini presentasi dari rekan saya mengenai jenis-jenis dari model proses. Di sini ada 3 model utama dalam pengambilan keputusan dari seorang pengambil keputusan dalam sebuah organisasi. Nah, model-model tersebut ada 3, yaitu model ekonomi, model sosial, dan model kepuasan Simon. Di mana model ekonomi adalah model tradisional, di mana mengasumsikan bahwa semua tindakan manusia dan keputusan secara sempurna, rasional, bahwa dalam sebuah organisasi ada konsistensi. Jadi di sini dari berbagai motif dan tujuan diasumsikan bahwa semua alternatif adalah dikenal dan bahwa probabilitas yang terkait dengan alternatif itu dapat dihitung dengan pasti. Jadi keputusan tidak tergantung pada preferensi pribadi, tetapi lebih merupakan didikte oleh tujuan yang konsistensi dari sebuah organisasi. Yang kedua, model sosial. Nah, model ini merupakan kebalikan ekstrim dari model ekonomi. Jadi, model ini mengasumsikan bahwa manusia pada dasarnya itu tidak rasional dan bahwa keputusan itu dihitung berdasarkan interaksi sosial. Model ini merasakan bahwa tekanan dan ekspektasi adalah kekuatan motivasi yang utama. Nah, yang ketiga, model kepuasan Simon. Model ini lebih berguna dan lebih praktis.
Nah, hal ini didasarkan pada konsep Simon pada orang administrasi, di mana manusia dipandang sebagai rasional karena mereka itu memiliki kemampuan untuk berpikir, memproses informasi, membuat pilihan, dan belajar. Peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Nah, secara definisi, keputusan manajemen itu mempengaruhi kejadian dan tindakan di masa depan. Nah, sedangkan informasi akuntansi memfokuskan pada peristiwa-peristiwa di masa lalu, tidak dengan sendirinya itu dapat mengubah kejadian atau dampaknya, kecuali jika hal itu dilakukan melalui proses pengambilan keputusan dengan kejadian masa depan. Data akuntansi sebagai stimulus pengenalan masalah. Di sini, akuntansi dapat berfungsi sebagai stimulus dalam pengenalan masalah, di mana melalui pelaporan deviasi kinerja aktual dari sasaran standar anggaran atau melalui informasi kepada manajer bahwa mereka gagal untuk mencapai target output atau laba yang ditentukan sebelumnya. Nah, ketika informasi akuntansi digunakan sebagai alat pengenalan masalah, maka informasi tersebut juga bisa digunakan sebagai dasar untuk menentukan konsekuensi yang dapat dikuantifikasi atau tindakan alternatif yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Nah, dampak data akuntansi dalam pengambilan keputusan. Bobot yang diberikan kepada informasi akuntansi dalam pilihan karir itu sangat bervariasi. Nah, hal itu bergantung pada sampai sejauh mana hal itu dipandang mengurangi ketidakpastian yang mengelilingi proses dari pengambilan keputusan. Nah, informasi akuntansi itu memainkan peran yang lebih penting dalam keputusan jangka pendek dibandingkan dalam keputusan yang melibatkan konsekuensi jangka panjang. Karena informasi akuntansi hanya mencerminkan biaya dan pendapatan yang berkaitan dengan operasi sekarang. Dan kelihatannya para pengambil keputusan lebih memilih informasi eksternal jika informasi tersebut langsung tersedia dan tidak begitu mahal dibandingkan dengan data akuntansi yang dikembangkan secara internal. Hipotesis keperilakuan dari dampak data akuntansi. Para pengambil keputusan memandang akuntansi sebagai ukuran yang tidak sempurna. Nah, artinya dengan kemungkinan besar bahwa nilai yang sesungguhnya akan berbeda dengan nilai yang dilaporkan. Karena kesalahan data inakurasi dalam proses pengukuran dan pelaporan yang tidak dapat dihindari. Informasi akuntansi menjadi tujuan ketika penghargaan atau sanksi itu dikaitkan dengan hasilnya. Misalkan, jika seorang manajer itu berharap untuk dipromosikan. Nah, jika ia dapat mengurangi biaya, maka manajer tersebut akan melihat informasi akuntansi itu sebagai dasar untuk menentukan apakah ia telah berhasil atau tidak. Yang selanjutnya, umpan balik. Nah, untuk memahami perubahan dalam metode akuntansi dan untuk menyesuaikan aturan pengambilan keputusan sesuai dengan itu, maka pengambilan keputusan harus menerima informasi mengenai perubahan tersebut dan atau memiliki umpan balik secara tidak langsung mengenai perubahan tersebut. Nah, jika seseorang mengabaikan dampak jangka pendek yang mungkin akibat selang waktu antara perubahan dan indikasinya, maka kecil kemungkinannya bahwa tidak terdapat umpan balik sama sekali. Fiksasi fungsional. Hal ini merupakan fenomena keperilakuan yang mengimplikasikan ketidakmampuan di pihak pengguna informasi akuntansi untuk memahami apa yang tersirat di balik label di mana diberikan kepada suatu angka. Nah, ketika mereka menerima suatu pendekatan pengukuran akuntansi sebagai alat untuk mengelola proses pengambilan keputusan mereka, maka perilaku mereka jarang sekali
akan dipengaruhi oleh perubahan dalam metode akuntansi yang digunakan. Sebagai suatu atribut dari pengambilan keputusan, fiksasi fungsional bervariasi tingkatnya dari situasi yang satu ke situasi yang lain, namun tidak pernah tidak ada sama sekali. Sekian presentasi dan pemaparan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.